Hai, selamat datang di kampus Universitas Merdeka Malang, salah satu kampus pilihan di Kota Malang. Kampus utama berlokasi di Jalan Terusan Raya Dieng, kampus pariwisata berlokasi di Jalan Bandung, dan PDKU Ponorogo yang berada di Kabupaten Ponorogo. Universitas Merdeka Malang terdiri dari 32 program studi yang telah terakreditasi. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Psikologi, Program Diploma Kepariwisataan, PDKU Ponorogo, Program Pasca Sarjana. Sebagai kampus inovatif, kami mengedepankan proses akademik dan non-akademik yang merekatkan relasi intelektual antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih optimal dalam proses pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan karakter unggul. Mau kuliah di Unmer Malang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat Ayo Sekolah, ya jumpa lagi dengan saya Inci Abdul Yatib dari BKPSDM yang nanti ya maksimal 2 jam lah. Ini kita akan sekali lagi membahas topik-topik tentang sekolah lanjutan. Nah, kita jumpa lagi di Ayo Sekolah ya. Program baru yang mulai tahun 2026. Sebenarnya 2025 sudah, cuman temanya bukan Ayo Sekolah tapi cuman sosialisasi begitu saja. Ya, untuk 2026 kita buat tajuk Ayo Sekolah gitu nggih. Dan sebelum kita mulai acara ini, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dipertemukan dalam acara kita hari ini yang bertajuk Ayo Sekolah dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Bahagia sekali dapat berjumpa lagi dengan Sobat ASN, Sobat Ayo Sekolah dalam program pengembangan kompetensi yang bertajuk Ayo Sekolah. Ayo Sekolah kami hadirkan untuk membahas pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, dan ini tentu diberikan ruang seluas-luasnya kepada ASN khususnya PNS untuk melaksanakan pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pendidikan merupakan unsur yang selalu melekat pada ASN sebagai syarat jabatan, dan khusus untuk PNS juga dapat mendukung pengembangan karir atau kenaikan pangkat. Dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tentu PNS akan dapat mencapai batas pangkat yang lebih tinggi juga. Oleh karena itu, PNS diberikan ruang untuk untuk menempuh pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, menempuh pendidikan lanjutan hakikatnya bukan sekedar untuk mendapatkan ijazah pendidikan yang lebih tinggi, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai ASN. Kompetensi pada dasarnya terdiri dari knowledge atau pengetahuan, skills atau keahlian, dan keterampilan, dan kemudian attitude atau sikap perilaku. Nah, dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku. Pendidikan adalah sarana untuk merubah pola pikir menjadi lebih baik. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, akan mampu menyusun perencanaan yang lebih baik, memahami permasalahan dengan lebih baik, dan kemudian menganalisis dan menyusun alternatif solusi dengan lebih baik pula, dan lebih komprehensif. Selain itu juga menjadikan ASN lebih visioner sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh. Nah, peningkatan pendidikan ini
juga akan sangat besar manfaatnya bagi perangkat desa yang menghadapi permasalahan konkret di masyarakat yang lebih kompleks, sehingga akan mampu mengelola pemerintahan desa dengan lebih baik lagi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya. Juga dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini para narasumber kami sampaikan juga bahwa kami juga mengundang perangkat desa melalui Dinas PMD untuk mengikuti program webinar Ayo Sekolah pada hari ini. Nah, kalau pada Ayo Sekolah sebelumnya kita bersama dengan tim dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, kali ini kita akan mendapatkan informasi terkait pendidikan lanjutan dari Universitas Merdeka Malang yang saat ini juga sudah memiliki kampus yang dekat dengan kita, yaitu kampus cabang di Ponorogo. Ya, dan ini informasi ya dari teman-teman ya. Untuk hari ini ya, sebelum saya informasikan narasumber kita pada pagi hari ini, ada dua link presensi ya untuk teman-teman yang mengikuti webinar Ayo Sekolah. Yang pertama, presensi dari BKPSDM, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dengan mengikuti pelatihan ini, atau Ayo Sekolah ini ya, ini istilahnya bagian dari pengembangan kompetensi. Kemudian ada link presensi dari UNMER ya, Universitas Merdeka. Jadi tolong teman-teman Ayo Sobat Ayo Sekolah semuanya dapat mengisi dua-duanya ya. Jangan salah satu, dua-duanya ya. Sehingga nanti bisa dapat informasi lanjutan dari UNMER, juga dari BKPSDM mendapatkan sertifikat ya. Baik, untuk membahas lebih mendalam di studio BKPSDM saat ini telah hadir narasumber kita. Saya perkenalkan satu persatu ya. Yang duduk paling kanan, nah ini ada Bu Rektor, Bu Rektor UNMER Malang, Dr. Prihat Asih MSI AK CSRS, sampai sulit saya kan gelarnya panjang. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Prihat. Bu Prihat panggilannya nanti Ini orang Malang, kelahiran 65. Nah, saya juga orang Malang, ini ketemu tetangga jauh. Saya pinggiran, beliau orang kota gitu, Arema asli. Pengalaman beliau banyak sekali ini, kalau saya bacakan enggak selesai ini. Sampai acara tutupan ini kalau saya bacakan pengalaman beliau enggak cukup waktunya. Yang jelas S1-nya di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang. Ini senior saya berarti, cuma saya manajemen ya, di ekonomi senior saya ini. Kemudian S2-nya sama juga di akuntansi Universitas Gadjah Mada. Lulus tahun 98. Ini Brawijaya lulus 89. Makanya nggak ketemu, Bu. Saya masuknya 91. Kemudian bahasa Inggris ini saya agak lupa ini ya. Semoga nggak salah gitu. Ada pengalamannya di Sandwich Program of Doctoral Dissertation Research, University of Kentucky Gatton College of Business and Economics USA. Tahun 2002 ya. Kemudian S3-nya di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Wah, ini hobinya raja-raja. Kok turun ke patihnya, Bu ya? Dari Brawijaya, patihnya Gadjah Mada gitu. Kemudian yang kelima, pendidikan sertifikasi profesi Certified Sustainability Reporting Specialist, National Center for Sustainability Reporting, lulus tahun 2015. Itu jadi kalau dibacakan semua enggak nutut nih waktunya karena banyak. Dan berikutnya di sebelah kanan saya adalah
Ibu Dr. Ana Mariani SOS MSI. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Inci. Bu Ana nggih panggilannya. Iya, betul. Nggih. Beliau adalah wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan dan alumni. Nggih. Dari 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian sempat menjadi Kepala Biro Humas Universitas Merdeka Malang. Kemudian Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Wah, ini saya kalau belepotan malu saya. Beliau ini Sudah keren, sudah ahlinya komunikasi gitu ya. Jadi kalau mau memperbaiki public speakingnya teman-teman ASN, ini beliau ada Dr. Ana. Oke. Nah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Ada pendukungnya, Bu. Dari Unmer ya. Iya. Hadir juga di dalam ruang studio kita. Yang kemarin kami sudah informasi ya. Sudah Mas Heri ya, sudah diupload di YouTube ya untuk Ayo Sekolah yang kemarin yang dengan UNESA. Nanti juga yang ini kami rekam untuk saat ini nanti akan kami upload di channel YouTube-nya BKP SDM. Nanti bisa dilihat kalau sudah. Okay. Baik, sobat Ayo Sekolah semuanya, tidak memperpanjang waktu karena memang mungkin nanti ada roadshow ke tempat lain ya, narasumber kita. Oleh karena itu kesempatan pertama mungkin dari Bu Rektor. Bu Rektor, Bu Prihat. Monggo Bu Prihat, silakan. Ya, terima kasih Pak Inci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala BK PSDM Magetan dan juga Bapak Ibu Sobat Ayo Sekolah. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pagi hari ini bisa bertemu secara daring dengan Bapak Ibu ASN di Kabupaten Magetan. Perkenalkan, saya tadi sudah disebut sih, saya Prihat Asih selaku Rektor dari Universitas Merdeka Malang. Jadi ini merupakan kesempatan yang berharga bagi kami dari Universitas Merdeka Malang untuk bergabung dalam program Ayo Sekolah Kabupaten Magetan, ya kan? Iya. Jadi kami dari pendidikan tentu merasa bangga untuk bisa mensukseskan program peningkatan SDM di Kabupaten Magetan. Tentu itu sesuai dengan astacita Bapak Presiden ya Pak Inci, astacita keempat kalau nggak salah mengenai peningkatan kompetensi SDM. Nah, kami dari Universitas Merdeka Malang tadi sudah disebutkan ada kampus Ponorogo. Jadi mungkin kami perkenalkan kalau Bapak Ibu ke beberapa tempat kota di Jawa Timur mungkin ketemu ada beberapa Universitas Merdeka. Jadi kami di Jawa Timur itu ada 5 Universitas Merdeka. Ada di Malang, Madiun, kemudian Surabaya, Pasuruan, dan Ponorogo. Nah, tahun 2023 Ponorogo bergabung dengan Universitas Merdeka Malang. Sehingga sebutannya adalah Universitas Merdeka Malang Kampus Ponorogo. Sehingga kalau mau warga atau ASN Pemkab Magetan mau sekolah bisa lebih dekat, ya kan? Bisa mengambil program studi yang ada di Malang, tapi nanti kuliahnya bisa di Ponorogo, sehingga tidak meninggalkan tugas Bapak Ibu sekalian, karena biasanya yang jadi kendala itu ya Pak Inci, karena sudah harus bertugas, ya kan, sehingga waktu itu menjadi sangat berharga. Oleh karena itu dengan dekatnya kami dengan lokasi Magetan, kami berharap kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan bagi ASN di wilayah Kabupaten Magetan. Jadi Bapak Ibu, kalau Universitas Merdeka Malang itu jadi Universitas Merdeka Malang itu rekognisinya berdasarkan top university di Malang itu nomor 4. Jadi nomor 4 setelah Brawijaya, UIN, kemudian
UM. Nah itu kemudian nomor 4 itu Universitas Merdeka Malang. Nah kalau di top 100 universitas di Indonesia kita itu nomor 74. Oleh karena itu mungkin pilihan yang tidak salah lah kalau akan bergabung dengan Universitas Merdeka Malang. Selain itu memang kalau menurut Webometrik itu kita 94 ya kan. Kemudian kemarin di wilayah LL Dikti kita dapat peringkat 2 untuk bidang pelaporan. Nah itu adalah bukti-bukti bahwa kami juga sebagai universitas yang patut menjadi tujuan Bapak Ibu untuk meningkatkan studi. Dan kalau ini adalah program Ayu Sekolah, mungkin implementasinya selain tadi melalui pendidikan formal jenjang dari S1 kemudian S2 gitu ya Pak. Maka kami dari universitas juga mempunyai program-program untuk meningkatkan kapasiti atau kompetensi di berbagai bidang yang menunjang pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah itu, nah kemudian kami kemudian ingin melaksanakan kolaborasi itu dengan pemerintah Kabupaten Magetan agar supaya kita akan mencapai unggul di masing-masing bidang. Karena sekarang kunci untuk bisa unggul itu adalah kolaborasi, ya Pak. Maka kami perguruan tinggi akan sangat antusias untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga ikut berperan dalam memajukan pemerintah dan kemudian juga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah di sekitar Unmer dan tentu akan berdampak pada kemajuan bangsa Indonesia karena kita akan menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Itu Bapak Ibu yang kemudian nanti bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan kapasiti, mungkin nanti secara teknis Bu Ana itu akan bisa menjelaskan. Tapi Bapak Ibu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pendidikan bagi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, itu memang sekarang ada program namanya RPL, program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi Bapak Ibu ketika punya pengalaman di bidangnya masing-masing itu bisa direkognisi menjadi SKS yang itu kemudian dapat mempercepat masa studi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya S1 itu biasanya dalam 4 tahun itu ketika Bapak Ibu punya pengalaman banyak di dalam pekerjaan, maka itu bisa direkognisi kemudian menempuh S1 bisa hanya 2 tahun. Demikian juga untuk pendidikan pascasarjana. Untuk S2 yang biasanya ditempuh 3 sampai 4 bahkan lebih, biasanya ada 5 semester, maka dengan program RPL, rekognisi pembelajaran lampau, itu bisa dipersingkat menjadi 1 tahun. Maka itu tentu lebih efisien dari sisi pendanaan maupun waktu bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kami tadi diinformasikan bahwa sekarang pemerintah juga memberi kesempatan untuk melanjutkan studi seluas-luasnya dan dipermudah untuk rekognisi, sehingga tentu kami berharap itu akan meningkatkan jenjang karir Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu, mungkin itu Pak Inci yang bisa saya sampaikan. Nah nanti kita bisa berdiskusi gitu kan, dan kemudian secara secara teknis bisa juga dengan Bu Ana gitu kan. Nah terima kasih Bapak Ibu dari saya, dan sampai ketemu di
program sekolah. Nah, kalau sekarang ayo sekolah, nanti ketemunya di sekolah. Gitu, iya. Iya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bu Rektor, Inji. Bu Briat, atas penjelasannya. Dan sebelum kita ke narasumber kedua, nah ini yang nanti akan menjelaskan secara teknis ya. Nanti setelah penjelasan dari Bu Ana, itu nanti teman-teman Sobat Ayo Sekolah bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya baik melalui chatroom ya, maupun dengan raise hand ya, dengan membuka nanti buka mic-nya saja ya, sehingga ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk Bu Ana untuk menyampaikan penjelasan kepada Sobat Ayo Sekolah ya. Kebetulan ini ada yang ASN kita undang, juga ada yang perangkat desa yang kita harapkan juga nanti kalaupun yang ASN-nya enggak banyak, diharapkan yang dari perangkat desanya juga banyak yang diikuti. Iya, Gitu, Pak monggo. Inci. Terima kasih. Halo Sobat Ayo Sekolah Kabupaten Magetan, Bapak Ibu ASN, Bapak Ibu perangkat desa, terima kasih Pak Inci. Langsung ke kamera Kami kedua. dari Universitas Merdeka Malang diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun tidak langsung. Kita akan berdiskusi tentang program-program perkuliahan di Unmer Malang. Mudah-mudahan bisa menarik Bapak Ibu dan menyemangati Bapak Ibu serta kakak-kakak ini barangkali ya untuk terus kemudian melanjutkan kuliah. Nah, pertama-tama mungkin Pak Inci saya ingin kasih apresiasi, ini keren banget acaranya. Biasanya kami kalau datang ke Pemda itu Bapak Ibu ya bertatap muka langsung gitu ya. Nah, kemarin dapat kejutan, ternyata ini nanti akan dilakukan secara daring. Ini adalah bentuk inovasi yang kami pikir luar biasa. Kayak ini belum ada ini Pak program Ayo Sekolah ini di kabupaten yang lain. Jadi kami sangat mengapresiasi. Dan ini adalah sebuah pembuktian bahwa memang dalam kehidupan kita ya, dalam karir, kemudian dalam pengembangan diri itu kita harus relevan dengan kondisi kekinian. Nah, sekarang ini kita dimudahkan dengan teknologi digital. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan meja kerjanya sambil mendengarkan atau melihat dan menyimak diskusi kita, ilmunya tetap bisa didapatkan tanpa harus tatap muka langsung, dan ini sangat hebat. Nah, saya pikir Kabupaten Magetan ini akan menjadi lebih hebat ketika sumber daya manusianya itu lebih unggul. Tadi kami berbincang sebentar dengan Bapak Kepala juga tentang harapan-harapan bagaimana SDM Kabupaten Magetan ini bisa berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kompetensi. Dan memang itu menjadi sangat penting ya Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Karena yang namanya pembelajaran itu kan tidak bisa berhenti hanya misalnya kita sudah menempuh sekolah menengah, S1, S2, bahkan ketika sudah lulus S3 pun kita tidak berhenti untuk belajar. Nah, kita mungkin bisa menganalogikan sebenarnya perjalanan pembelajaran itu seperti maraton gitu ya. Tidak seperti lari speed yang barangkali 100 meter gitu, tapi mungkin kiloan berapa, 5 kilometer misalnya, lebih panjang lagi misalnya 10 kilo. Di mana di masing-masing itu kita menemukan pos-pos ketika kita terus merefresh energi kita gitu. Nah, jadi pembelajaran itu adalah sebuah perjalanan dan indah sekali kalau misalnya itu tidak dianggap sebagai beban. Memang mau tidak mau kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita, sekali lagi Bapak Ibu tadi itu, untuk kita menjadi lebih relevan. Kita sebagai orang yang terus kemudian berkarir itu bisa hidup di zaman di mana nanti di masa depan tentu saja sudah akan berbeda nanti perkembangannya seperti apa dan kita tidak bisa memprediksi. Tapi dengan kemampuan-kemampuan dan kompetensi yang terus kita tambahkan dengan semangat untuk sekolah, saya pikir itu sangat membantu. Sehingga pendidikan itu menjadi investasi yang sangat penting bagi kita semua. Karena selain bisa mengembangkan diri, maka sebenarnya ilmu kita itu bisa kita implementasikan untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Rektor, mewujudkan Indonesia Emas. Bapak Ibu semuanya pasti kepingin tahu kan ya, bagaimana nanti Indonesia ini menjadi negara maju gitu. Karena saya sendiri juga tidak sabar melihat kayak apa sebenarnya bangsa kita ini ketika sudah dikategorikan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kayaknya udah kelamaan kita ini menjadi dan disebut sebagai negara berkembang. Makanya kita menyambut baik gagasan dari pemerintah untuk pengembangan SDM ini dengan mekanisme
RPL, di mana pengalaman Bapak Ibu nanti itu memang diakui oleh Unmer Malang, sehingga itu nanti bisa menyingkat masa studi. Nah, kadang-kadang ini Pak Inci, kalau misalnya kadang kita ketemu sama anak SMA, terus kemudian sama Bapak Ibu yang juga bekerja, ketika ditanyain, kenapa sih nggak mau kuliah gitu? Kadang takut sama skripsi, takut sama tesis, takut sama disertasi gitu. Karena biasanya narasi-narasi yang dari sosial media, misalnya TikTok itu menceritakan hal-hal seperti itu gitu. Nah, itu saya pikir tidak perlu dikhawatirkan. Dan di Unmer Malang memang ada kebijakan dari Bu Rektor bahwa tugas akhir baik mahasiswa S1, RPL, S2 itu memang sebisanya justru bisa memotret kondisi di sekitar di mana Bapak Ibu itu bekerja gitu, dan kemudian melakukan riset, dan hasil risetnya nanti bisa menjadi rekomendasi di lingkungan Bapak Ibu sendiri. Jadi memang ada manfaatnya. Jadi kemampuan analisis, kemampuan observasi itu nanti akan menjadi modal untuk pengambilan keputusan Bapak Ibu, dan itu menjadi sangat penting. Nah, di Unmer Malang, saya pikir kalau Bapak Ibu di sini mungkin sudah tidak S1 lagi ya, karena sudah sebagian besar mungkin sudah sarjana. Tapi kalau misalnya ada yang belum, di Unmer Malang itu program RPL-nya hampir di semua program studi Bapak Ibu. Jadi tadi disampaikan Bu Rektor bahwa kampus kita itu ada yang di Ponorogo dan juga ada yang di Malang gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih. Kalau yang di Ponorogo itu ada 3 program studi yang kita kembangkan. Jadi ada manajemen, ada administrasi publik, dan terus kemudian ada hukum. Nah, sementara kalau di Malang S1-nya lebih banyak lagi. Jadi ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu Bapak Ibu ya, selain manajemen itu kita ada akuntansi, terus kemudian ada studi pembangunan, di diploma itu kita ada perbankan. Nah, sementara ada juga Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik itu ada teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, kemudian teknik elektro, dan juga teknik industri. Nah, kita juga punya di kampus yang di Malang itu FTI. Di sana dikembangkan program studi sistem informasi. Nah, di kampus Malang juga kita sama juga seperti yang ada di Ponorogo, ada hukum. Nah, sementara di Malang juga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana di dalamnya itu ada administrasi publik, terus kemudian ada administrasi bisnis, dan juga di mana saya mengajar ada di program studi ilmu komunikasi, dan masih ada juga diploma bahasa Inggris. Nah, kemudian di Malang juga kita memiliki program studi pariwisata Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bukan Bapak Ibu, misalnya ya putra-putri Bapak Ibu ingin melanjutkan studi karena yang ingin concern di dunia pariwisata ya, di mana memang itu sekarang ini menjadi semacam kekuatan kita untuk mengembangkan wilayah, misalnya apalagi di Magetan ini ya, ada misalkan saja banyak destinasi wisata yang perlu dikembangkan. Monggo Bapak Ibu bisa merekomendasikan pada putra-putri Bapak Ibu untuk kuliah di Unmer di program diploma kepariwisataan. Nah, ini untuk yang program sarjana. Nah, Bapak Ibu yang sudah selesai sarjana, ya jangan sarjana lagi ya Pak Inji ya. Silakan studi di pasca sarjana. Jadi kuliahnya Bapak Ibu kalau secara teknis itu kita menjalankannya secara hybrid gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke Malang. Sesekali aja kalau mau sambil ke sana boleh ya, ketemu sama dosennya pada saat bimbingan gitu. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu ketika di pasca sarjana itu jangan lama-lama kuliahnya. Jadi 2 semester aja gitu ya. Jadi biasanya kalau studi normal pasca sarjana itu kan 3-4 semester gitu ya. Nah, Bapak Ibu cukup 1 tahun saja gitu. Sehingga nanti apa yang sedang Bapak Ibu lakukan sekarang, misalnya saja ya Bapak Ibu capaian-capaian, sertifikat-sertifikat, terus pengalaman-pengalaman kerja, proyek-proyek yang pernah digunakan dikumpulkan saja untuk nanti bisa kami rekognisi. Nah, biayanya juga nggak mahal Bapak Ibu. Jadi Unmer nanti bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk berinvestasi mengembangkan SDM-nya. Nah, nanti mungkin bisa kakak-kakak, mbak-mbak yang ada di sini bisa men-share ini di chat box. Ini Bapak Ibu ada brosur, bisa dipelajari tentang biaya-biayanya. Nah, terus kemudian untuk alur pendaftarannya juga tidak susah. Bapak Ibu tinggal membuka pmb.unmer.ac.id, nanti diklik di sana ada program LPL, kemudian nanti memang ada biaya untuk pendaftaran. Nah, dari situ nanti bisa diisi
datanya. Nah, kami dari Unmar Malang memberikan pendampingan pada Bapak Ibu, jadi jangan khawatir tentang ketakutan-ketakutan tadi, misalnya bagaimana nanti penulisan tesisnya dan lain-lain, karena Bapak Ibu akan didampingi 2 dosen pembimbing yang akan memandu Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan tesisnya secara tepat waktu. Nah, tetap semangat ya Bapak Ibu, sobat Ayo Sekolah. Sekali lagi bahwa kita memang tidak boleh berhenti, apa istilahnya ya, ada di posisi kita sekarang, kompetensi kita harus kita kembangkan. Pendidikan formal, pendidikan non formal, belajar dari misalnya saja dari kecanggihan media saat ini, itu perlu kita lakukan. Jadi kita upgrade terus, kita update terus, sehingga nanti memang apa yang kita kerjakan itu menjadi relevan dan tidak ketinggalan zaman. Saya kira itu Pak Inci, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya Bapak ya. Dan pada Bapak Ibu mungkin bisa lebih bersemangat untuk tanya jawab, karena Bu Rektor akan ngasih hadiah untuk yang bertanya, gitu ya. Ya, saya kira itu Pak Inci, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Ana ya. Tadi sudah diberikan penjelasan, mungkin nanti lebih rinci bisa ditayangkan brosurnya juga. Jadi sekalian kalau nggak nunggu, misalnya penasaran, nggak harus nunggu buka di komputer masing-masing atau di lah ya. Kalau nanti kalau bisa dibuka di ini share screen, mungkin nanti bisa lebih jelas gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya bisa langsung dibahas di sini kan gitu. Jadi kalau bisa di share screen di sini nanti bisa. Terus ini ibu-ibu semua. The power of mak-mak. Ya, jadi begini, kebijakan terkait dengan pendidikan lanjutan itu sudah ada ini Bu, SE Menpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwa untuk persyaratan program studi itu paling tidak sudah akreditasinya, kalau dulu ya akreditasinya B, kalau sekarang kan baik sekali. Iya, betul. Insya Allah saya kemarin yang lalu dapat informasi malah ada yang A ya. Iya. Ada yang unggul. Ada yang katanya mau menyusul mungkin tahun ini gitu, ada lagi. Gitu. Yang cuman kalau S3-nya belum ya, untuk RPL-nya tidak ada S3. Kalau S3 memang belum ada kebijakan belum ada RPL, tapi untuk S2-nya ini tadi hampir semua ya. Hampir semuanya A. Hampir semuanya sudah akreditasinya unggul, kemudian sudah RPL juga. Iya. Termasuk yang di Ponorogo ya Bu ya? Yang di Ponorogo termasuk RPL. Ini yang di Ponorogo ini banyak yang ngambilnya itu yang S1. Syukur-syukur kalau RPL juga. Jadi memudahkan teman-teman PNS untuk untuk bersekolah lagi gitu loh. Ketika pengalaman kerjanya selama ini bisa diakui, kemudian bisa dikonversi menjadi SKS, itu yang berdampak nanti kan yang ditempuh kan enggak banyak, sekolahnya juga enggak lama. Nah, ini tadi juga ada yang mikir-mikir waduh tesisnya kok ya apa iki skripsi ini. Nah, pasti masih inikah kalau di Unmar Malang mekanismenya di semester 1 itu sudah mulai ada bimbingan untuk proposal tesis gitu ya. Sudah ditunjuk dosen pembimbing di semester 1. Sudah ada pembimbing itu ya. Jadi kemudian semester 2-nya sudah bisa langsung tesisnya kan. Bisa langsung ujian tesisnya, sehingga dipastikan 2 semester itu selesai. Cukup bayar UKT 2 semester kan gitu. Jadi ini memudahkan sekali untuk teman-teman semuanya. Jadi memang setiap perguruan tinggi punya kebijakan masing-masing yang memudahkan mahasiswanya itu. Bukan berarti mengurangi kualitas, tetapi effortnya yang ditambahkan begitu. Jadi kalau mungkin yang lainnya misalnya pokoknya tesis tunggu semester 2 kan gitu ya. Kalau ini di Unmar kebijakannya semester 1 itu sudah bisa bimbingan untuk proposal tesisnya gitu. Jadi tidak khawatir nanti terlewat
satu semester bayar lagi UKT-nya satu semester ya itu kan nanti ya apa memberatkan juga gitu kan karena sekarang ini apa namanya tanggungan nih PNS itu banyak. Oh gitu ya. Jadi kalau dari sisi sekolah, kuliahnya anak-anaknya juga berbagi ya. Itu kan juga kalau bapak ibunya juga ikut kuliah, siapa tahu lulus bareng gitu. Tapi memang bisa menyemangati anak-anaknya. Oh ini bapak sama ibu padahal udah capek-capek kerja tapi masih semangat sekolah. Gitu. Jadi anak-anak juga termotivasi. Karena kan memang sekolah ini sekarang ini bukan hanya tuntutan karena status ijazahnya itu, oh sudah S2 gitu. Nanti pangkatnya bisa maksimal apa gitu ya. Maksimal 4B misalnya. Kalau kalau S1 maksimal cuma 3D gitu. Nah, dengan akhirnya menempuh S2 bisa 4B maksimalnya. Tetapi kan apa namanya? Di luar itu memang kan yang semakin kesini itu dihadapi oleh ASN itu kan semakin berat. Tantangannya. Tantangannya semakin berat, masalahnya semakin rumit. Masyarakatnya berbeda sekarang. Masyarakatnya semakin kritis. Berbeda, teknologinya berbeda, Pak. Mungkin dulu diberikan penjelasan kenapa ini begini, begini. Sekarang nggak bisa. Harus masuk akal. Dan benar-benar memang harus menguasai ilmunya itu. Nah, ini yang apa memang saat ini benar-benar dibutuhkan oleh ASN. Jadi pendidikannya ini tidak sekedar dapat ijazah, tetapi juga menambah kemampuan, pengetahuan, keahlian, kompetensi ya, tadi itu. Tapi jangan lupa ini juga pendidikan itu juga meningkatkan atau memperbaiki attitude. Betul. Karena kan sebagus apapun pengetahuannya, setinggi apapun pengetahuannya, sehebat apapun keahlian keterampilannya, kalau dari sisi attitude kurang, ya otomatis dari sisi yang lain akhirnya tertutup oleh itu. Dan pendidikan itu juga membantu di dalam peningkatan dari attitude itu tadi, perilaku. Nanti mungkin Bu Rektor bisa jelasin ini Pak Inci. Jadi kami di Unmer itu juga punya values gitu, yang itu memang tidak saja diinternalisasi oleh dosen dan tenaga kependidikan, tapi juga mahasiswa. Jadi values-nya itu tentang birawa anoraga. Nah, mungkin nanti Bu Rektor bisa jelasin apa saja elemen-elemen birawa anoraga itu. Jadi tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita bersikap baik, terus kemudian berkepribadian baik, sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan kita secara baik juga. Banyak kan yang merasa, wah saya sudah belajar dari internet gitu ya. Tapi belajar tanpa guru itu berbahaya. Ya kan? Berbeda ketika kita berinteraksi langsung. Berbeda kalau kita belajar ada gurunya. Gitu. Nah inilah yang pendidikan lanjutan ini belajar ada gurunya ini. Tidak sekedar kalau kita baca dari internet ini gitu ya, tapi dengan ada gurunya itu lebih terarah. Kemudian nanti memang betul-betul yang diperoleh itu yang bagus itu ya. Tidak semua yang jelek dikasih tahu, oh ini jelek gitu ya. Yang ini yang bagus seperti ini. Gitu. Tapi juga diarahkan kan nanti seperti itu. Itu bedanya kalau kita belajar lepas ke internet otodidak dengan kita belajar ada gurunya gitu. Dan insya Allah tadi disampaikan di Malang itu untuk apalagi untuk RPL-nya ya sudah urutan 4 ya. Perguruan tinggi. Di Lala yang 1, 2, 3 memang negeri ya. Nah, untuk yang swasta ini yang nomor 1 berarti kan. Bisa di browsing para sobat Ayo Sekolah. Jadi ada rank, ada namanya Edu Rank gitu, dan Unmer di posisi keempat sebagaimana disampaikan oleh Bu Rektor tadi. Sebelum nanti Bu Rektor menerangkan terkait dengan birawa anoraga, ini ada yang sudah tanya-tanya di chatroom ya. Nah ini saya harus agak mendekat. Ya. Ini dari Prihambodo Trio. Ini yang CPNS ya. Ya. Izin bertanya, saya sudah menaruh minat dengan program Pasca Sarjana Administrasi Publik di Unmer Malang. Wah. Baru ketemu langsung jatuh cinta. Betul. Mudah jatuh cinta kayaknya. Apakah bisa mengambil pasca sarjana melalui PSDKU Ponorogo dan apakah sistem pembelajaran full
tatap muka atau dengan metode hybrid. Mungkin saya jelaskan ceritanya dulu ya, Bapak nggih. Jadi ini sudah ada mahasiswa yang sekarang mungkin ini ya sudah menempuh, ada mahasiswa yang sekarang menempuh tesis, ya, sudah menempuh tesis yang ya. ada dari Magetan juga. Iya, ya, ini sudah masuk semester 2 kan? Yeah. Nah, ini sudah menempuh tesis rombongan MM dan MAP, administrasi publik. Itu hybrid. Ya, itu hybrid, jadi kuliahnya online, daring. Nanti harus ada luringnya, tidak boleh 100% daring kan gitu nggih. Ya, itu gimana sekarang? Iya, Bapak. Jadi untuk perkuliahan bagi Bapak Ibu yang memang jaraknya agak jauh dari Malang, kita itu menerapkan sistem pembelajaran hybrid. Jadi daring dan tatap muka. Nah, untuk program Pascasarjana tatap muka itu kita juga adakan di Ponorogo, sehingga Bapak Ibu akan lebih dekat dengan lokasi Bapak Ibu tinggal. Nah, jadi kami selama masa perkuliahan itu dirancang ketika ada yang dekat ke Ponorogo, kita rencanakan atau kita laksanakan pembelajaran tatap mukanya itu di kampus Ponorogo. Nah, tapi dalam kesempatan tertentu kami juga adakan di kampus Malang supaya mahasiswa kita mengenal kampus kita. Jadi tidak full daring. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi tadi tetap kita akan lakukan secara hybrid. Kemudian biasanya gitu, kapan mahasiswanya itu bisa hadir, karena di Malang pun kita selalu siap untuk melaksanakan secara tatap muka. Demikian juga di Ponorogo kita lakukan supaya tadi lebih efisien dari sisi waktu dan jarak bagi Bapak Ibu yang ada di sekitaran Magetan dan sekitarnya. Itu yang bisa kami selenggarakan selama ini. Jadi sehingga itu akan mempermudah Bapak Ibu yang ingin berkuliah di Universitas Merdeka Malang. Jadi mempermudah sekali untuk mahasiswanya. Dan ini Bu, kalau misalnya Magetan satu rombongan satu kelas itu satu rombel, kan bisa dengan yang terdekat sini, misalnya Kota Madiun, Kabupaten Madiun Raya lah. Jadi kemarin itu mereka janjian Pak Inci, jadi datang ke Malang untuk ketemu dengan dosen pembimbing gitu ya, sambil sekaligus healing sedikit di Malang. Healingnya gitu. Cari ilmu. Cari ilmu sambil jalan-jalan kan apa-apa. Karena pengen tahu kan Pak Inci kampusnya kayak gimana sih gitu. Jadi monggo nanti. Jadi memudahkan sekali untuk teman-teman teman-teman yang nanti akan kuliah baik dari perangkat desa maupun yang ASN ya, terutama PNS ya kalau yang ASN, karena yang untuk P3K masih aturannya belum ada Bu. Jadi untuk yang P3K ini aturannya memang tidak ada, jadi kami juga tidak mengeluarkan surat tugas belajar gitu, atau SK tugas belajar. Karena memang hanya diatur di SE Menpan nomor 28 tahun 2021 itu hanya yang PNS di situ disebutkan SE-nya itu tentang pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi pegawai negeri sipil, bukan bagi ASN itu. Tapi bagi perangkat desa yang nanti mau menempuh pendidikan lebih tinggi, monggo gitu ya, terbuka juga dari universitas. Dan yang kemarin kan juga ada yang dari perangkat desa kan? Iya, di Ponorogo. Di Ponorogo sudah banyak, dan sekarang sudah skripsi Bapak semester ini. Jadi sudah mau ujian skripsi. Jadi kemarin memang bekerja sama dengan Bapak Bupati. Kemudian Bapak Bupati itu memberikan insentif beasiswa untuk perangkat desa menempuh pendidikan. Jadi mereka sudah mulai skripsi, mau lulus. Ya. Jadi itu pelaksanaannya kita, karena Ponorogo maka tatap mukanya ada di kampus Ponorogo, tapi program studi yang dipilih itu program studi yang ada di kampus Malang. Itu. Tetap jadi induk ya Bu. Betul. Ya. Jadi tidak terbatas kalau kuliah di Ponorogo itu ambil prodi yang di Ponorogo. Tapi bisa jadi karena Ponorogo kan terbatas program studinya hanya ada 3.
Tapi kami sebetulnya punya 32 program studi, ya kan, baik itu sarjana maupun pasca sarjana, dan itu bisa ditempuh bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, mungkin sesuai dengan bidang penugasan ya Pak Iji sekarang, karena tadi pun setelah kita diskusi dengan Bapak Ketua Kepala BKP SDM juga begitu penting, ternyata ada linearitas dari jenjang pendidikan Bapak Ibu dengan penugasan yang sedang ditempuh atau proyeksi prestasi berikutnya ya. Sepertinya itu. Jadi Bapak. ya khususnya untuk yang fungsional Bu ya. Iya. Yang fungsional itu kalau linear itu otomatis bisa menjadi angka kredit. Gitu. Iya. Nah, tetapi untuk yang S2 ini itu kan bisa lebih luas. Iya. Jadi misalnya kalau kerja di Bapeda, kerja di BKP SDM, kerja di BPKPD, itu kan bisa misalnya gitu ya, atau MAP, ya, gitu kan luas. Betul, itu soalnya kerja di di Kesbang. Beda kalau sudah urusan teknis, misalnya teknik sipil, otomatis kan ya lebih baik kalau itu nanti ke magister teknik sipil juga, gitu, karena akan lebih memperkaya dan lebih mendalami itu ilmunya, sehingga bisa benar-benar meningkatkan kompetensi di bidangnya gitu. Tapi karena Unmer ini kan banyak sekali prodinya, jadi tinggal dipilih mana yang sesuai dan nanti menunjang dengan karirnya masing-masing gitu. Dan perlu kami sampaikan Ibu, untuk yang sesuai dengan SMNPAN itu ada ketentuannya. Untuk ASN, untuk PNS itu harus jadi PNS dulu 1 tahun. Kalau sudah jadi PNS baru bisa tugas belajar. 1 tahun lebih 1 hari gitu aja sudah bisa daftar, sudah bisa mengajukan permohonan untuk izin tugas belajarnya. Nah, terkait dengan itu Pak Inci, di Unmer Malang itu kita kalau magister itu ada pendaftaran di semester ganjil dan genap. Gitu ya. Jadi kalau semester ganjil itu sudah dimulai sebenarnya dari sekarang, tapi nanti kuliahnya di bulan September. Nah, kalau yang semester genap itu pendaftarannya sekarang, kuliahnya sudah nanti bulan Maret. Iya, ini sudah ada satu tadi orang. Siapa tadi yang sudah bersemangat boleh daftar di semester genap? Ada sudah yang mengajukan izin tugas belajar Mbak Upi di Unmer Malang. Ada 1 orang MAP kayaknya ya. Itu ada lagi. Ngambil semester genap. Ada lagi pertanyaan. Dari Kecamatan Barat. Nah, ini bukan bukan tempatnya kitab suci ya. Ada Barat. Kecamatan Timur ada Pak? Tidak ada. Justru di timurnya Magetan itu Kecamatan Barat itu. Nah, itu ada orang Barat itu Mbak Upi. Izin bertanya, apakah dari S1 pendidikan bisa mengambil pasca sarjana administrasi publik? Boleh? Bisa Mbak, Ibu, Bapak atau Ibu itu ya? Enggak tahu ini. Kalau kecamatan jenis kelaminnya apa gitu nggak jelas. Jadi monggo bisa Bapak atau Ibu atau kakak. Jadi dari S1-nya apa saja. Kalau memang nanti berminat untuk melanjutkan di Magister Administrasi Publik boleh. Nanti bisa lanjut kontak ya. Siapa tahu nanti ini kepala sekolah misalnya. Betul. Bisa ambil MM. Beberapa kepala sekolah itu ngambil MM karena kan beliau juga biasanya memanage sekolah. Jadi di samping tugas utamanya sebagai guru, ada tugas tambahan di manajerial kan. Nah, di kami itu kalau magister itu kan juga ada konsentrasi ya Pak Inci. Jadi misalnya ada magister, ada marketing, ada SDM seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. Terus ada lagi belum tak baca itu. Alhamdulillah tadi. Ayo Bapak Ibu bertanya nanti dapat hadiah. Dapat hadiah. Ya, jangan lupa ya. Ini saya mengingatkan lagi untuk presensinya ada 2 link presensi yang BKP SDM itu agar teman-teman punya sertifikat nanti. Nah, kalau dengan Unmer nanti bisa dapat informasi lanjutan. Ya kan dari Unmer. Jadi ada 2 link presensi, silakan diisi semuanya. Tinggal klik-klik itu mudah kan itu.
Ada lagi. Nah ini dari Manda, Puskesmas Sidoarjo. Nah, ini tenaga kesehatan misalnya. Izin bertanya, apabila ingin melanjutkan untuk S1 keperawatan bagi ASN di Unmer Malang, apa nanti bisa mendapatkan izin dari dinas terkait dengan alih jenjang jabatannya? Silakan, Yang Pak Inci. Oh, ini ke BKP SDM ini. Ini harusnya yang jawab Mas Trio ini. Semoga Ikut apa boleh enggak itu ini? ya, Bu. Mas Trio. Tapi prinsipnya kan kemarin diharapkan kan yang dari keperawatan itu untuk ASN, terutama PNS ya. Kalau PNS itu kan ada peluang untuk alih jenjang sebenarnya. oke. Tapi lebih detail, lebih teknisnya nanti bagaimana, monggo hadir di kami di BKP SDM. Untuk Kami konsultasi siap ya? Iya. untuk konsultasi lebih rigid, lebih detail. Datang aja ke BKP SDM, nanti yang akan menjawab adalah yang betul-betul nanti yang menangani Iya. gitu, Iya. dan lebih lengkap gitu. Ini ikut enggak Mas Trio di Zoom? Enggak ikut ya? Ya enggak apa-apa, nanti lebih lanjut. Tapi prinsipnya kalau izin tugas belajarnya kita bisa gitu. Kalau dari yang D3 ke S1 prinsipnya kami bisa. Iya. Nggih. Asalkan kalau perawat ya ke S1 perawat. Kalau ini Iya. ya nggak boleh kemana-mana Iya. itu. Karena kan ya memang harus linear dengan jabatannya itu. Ya. Sudah nurse sekalian kan nanti. Iya, betul. Soalnya kalau keperawatan S1 saja tanpa nurse nggak bisa digunakan. Iya. Jadi tidak apa-apa, bisa ya untuk untuk naik. Nah, untuk naik jenjangnya persyaratannya bagaimana? Lah itu nanti koordinasi atau konsultasi lebih lanjut gitu ya. Ini ada apa namanya? Kurang lebar Mas kalau yang Dari QR Cahyo tadi. QR. Nah, QR-nya. saya dimarahi sama yang ahli. Kayaknya masih belum full. Belum full QR-nya. Ada lagi tadi. Ada dari lagi Mas. sambil kita baca. Sudah buka itu. Kelas RPL S2 Kelas tahun RPL ini. tahun ini dibuka kapan, Ji? Itu, Pak. Sedang dibuka, silakan Bapak Ibu daftar sekarang ya. Kan bisa semester genap Iya. juga bisa daftar. Iya. Nanti lulusnya juga di semester ganjil depan. Iya. Iya kan? Iya, Akhir semester iya. ganjil. Akhir lulus. semester ganjil. Jadi nanti bulan April, kadang kita biasanya wisudanya itu April sama Oktober ya Pak. Jadi nanti April tahun depan udah jadi magister. Oh, nah, gitu ya. Iya, monggo. Jadi silakan. Ini sedang ada yang kami proses, Bu. Oh Ya, iya. izin tugas belajarnya yang ke Unmer. Iya. Iya. Kalau nggak salah Terima MAP kasih. itu. Iya. Iya. Ketinggalan sepur, teman-temannya sudah Sudah berangkat. berangkat. Oh, Tesis iya. baru nanya-nanya kemarin. Ini bareng Iya. nanti sama rombongan ini. Iya. Bisa Oke. mendaftar di semester genap ya Bapak Ibu. Iya. Terus, wah, salam sehat, alhamdulillah. Salam sehat juga untuk Sobat Ayu Sekolah. Semangat sekolah pokoknya. Oke. Bapak Ibu jangan lupa nanti di QR-nya Unmer itu kan ada nomor WhatsApp diisi ya. Supaya nanti dari Humas bisa memberikan informasi-informasi yang penting Iya. terkait dengan pendaftaran, batas waktu pendaftaran, persyaratan, dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi lebih intens gitu ya. Ada di brosur itu juga ada beberapa nomor kontak Iya. Pak Inci yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Nah, makanya diisi linknya Unmer juga, nggih. Iya. Ya, itu sehingga nanti ini intinya informasi lanjutan ya. Dan lebih banyak nanti yang diperoleh itu nanti dengan Humas dari Unmer Malang gitu. Jadi nanti teman-teman Sobat Ayu Sekolah tidak bingung lagi mau ini nanya kemana ya gitu. Tapi dengan jenengan mengisi link presensi itu, lah otomatis nanti akan dibagikan informasi dan bisa berkomunikasi lebih intens, lebih lanjut gitu ya. Iya, sama ini Pak Inci, mungkin saya perlu menginformasikan barangkali kalau bukannya Bapak Ibu, misalnya putra-putri Bapak Ibu mau kuliah di S1 gitu ya, tuh beasiswanya di rumah itu banyak sekali ya Pak.
kalau beasiswa dari pemerintah itu kan ada KIP itu ya. Kalau Ya. kami di Unmer tuh banyak sekali. Ada putra-putri TNI Polri, terus ada putra-putri alumni Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti mau lulus nih bulan April tahun depan gitu ya, udah jadi alumni Unmer. Nah, itu bisa memanfaatkan beasiswa putra-putri alumni itu dan mendapatkan potongan biaya yang sangat banyak Bapak. Jadi DPP 50%. Alhamdulillah. Gitu. Nah, tuh Jadi ada potongan 50% itu ya. Iya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh yang alumni. Iya, jadi anaknya alumni, mau masuk, alumni. nah itu bisa. setelah Bapak Ibu nanti lulus, Bapak Ibu udah jadi alumni Unmer nih. Jadi nanti putra-putrinya bisa didaftarkan melalui jalur putra-putri alumni. Atau yang punya suami atau istrinya TNI, TNI, Polri. Polri, itu anaknya bisa mendapatkan, punya peluang tidak 100% ya. 50% juga 50%, beasiswanya untuk DPP. Tapi peluangnya kan tidak semuanya nanti dikasih beasiswa kan Semua, gitu. kalau Semuanya, untuk putra-putri TNI, Semua. Putra-putri berhak. Alhamdulillah. Betul. Kemudian putra-putri alumni ya selama bisa Iya. membuktikan bahwa Makanya kalau yang PNS masih bujang, kalau bojone TNI Polri. iya. Ada peluang anaknya dapat beasiswa kan gitu. Terus ada putra-putri guru juga, Pak. Itu juga Oh. ada potongan biaya. Oh, putra-putri guru. Iya. Dapat potongan mungkin 25% atau gimana. Nanti mungkin bisa jadi kalau misalnya dari PNS yang ada di Kabupaten Magetan gitu, nanti bisa berkomunikasi langsung dengan bagian pendaftaran atau dalam hal ini humas gitu ya Pak, untuk bagaimana nanti bisa mendapatkan potongan-potongan khusus misalnya. Kalau PNS khusus yang krunya Ayo Sekolah. Oh gitu, nggih. Sudah mau kuliah ya Bu putra-putrinya ya? Tahun depan. Oh, Kalau saya tahun depan. nggih. Itu. Jadi Bu Rektor nanti yang akan ini memberikan khusus Iya, putra-putri betul. tim. bosnya Ayo Sekolah. Canda aja Bu. Iya. Nanti iri yang lain. Jadi ada peluang untuk mendapatkan Iya. beasiswa gitu, tadi sudah dijelaskan. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Min, maaf baru gabung ya, saya maafkan ya. Mau tanya, semisal mau ambil S2 Magister Ilmu Hukum, apa harus kuliah di Malang? Apa bisa di Ponorogo? Iya. S2 Hukum? Magister Hukum di Malang, Ya. tapi kuliahnya bisa di Ponorogo. Tapi sebagian besar kan kuliahnya hybrid Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan teknologi seoptimal mungkin gitu. Jadi tadi sudah kita sampaikan, nanti untuk kehadirannya di kampus yang di Malang itu nanti akan ditata jadwalnya. Tapi tidak Bisa sangat kerap iya. karena memang sebagian besar perkuliahan, pembimbingan itu menggunakan teknologi. Ya. Gitu. Mungkin dari 16 kali pertemuan termasuk tengah semester dan ujian akhir Iya. semester, itu mungkin 2 atau 4 kali gitu ya Iya. untuk Jadi, luringnya. pengalaman yang sekarang sudah berjalan itu bahwa kuliah magister itu nanti dosennya juga bisa ada di kampus Ponorogo. Iya. Ya, jadi untuk pembimbingan, biasanya kalau itu misal pembimbingan bersama itu juga bisa dilakukan di kampus Ponorogo. Tapi ya Mbok ke Malang, masa enggak Iya, tahu kampusnya kalau ke yang Malang, di Malang iya, gitu. betul. Mengeluarkan ijazah di Malang. kok Biasanya nggak itu tahu malah Malang. requestnya mahasiswa Pak Inci. Jadi Iya. misalnya saja kita mau ke Malang Bapak Ibu Yuk terus kemudian bareng-bareng terus, gitu, Iya, satu betul. kelas. Sama Kan teman-teman. ada ketua kelas juga. Iya, betul. Ada koordinator Iya. wilayah gitu. Iya. Jadi misalnya satu kelas Ponorogo gitu misalnya, kan ada koordinatornya Magetan siapa, koordinatornya Madiun siapa, Iya. Ngawi siapa kan gitu. Nanti bisa berangkat bareng-bareng. Dan yang jelas tidak tiap hari harus ke kampus ya gitu. Betul. Nah Tetap ini bisa bekerja. Ya, saya perlu ini Bu, kepastian nanti kuliahnya yang online ini berarti selepas Kerja kerja. Iya, sore hari. betul. Soalnya ada dulu yang sempat ikut RPL. Waduh seneng ikut RPL. Tapi tiba-tiba dosennya minta perkuliahan di jam kerja. Pas banyak-banyaknya pekerjaan. Iya. Akhirnya kan bingung dengan lah kalau nggak bisa ikut di kuliah saya nanti nilainya D. Kan repot juga. Nah, Iya. kalau di Unmer dijamin Iya. Setelah kerja, Setelah apalagi, kerja. jamnya itu Ya. mulai pukul 16. Ya. Gitu, sampai dengan pukul 21 berakhir. ya. Gitu. Itu kan juga tidak tiap hari ya Bapak Ibu. Jadi Ya. biasanya kan berapa mata kuliah gitu. Biasanya kuliahnya ya 1 minggu itu 2 kali, 3 kali Oke. gitu. Nah, kalau untuk nih
biasanya namanya kuliah ya, pasti akan ada tugas-tugas. Nggih. Semuanya Bikin kita apa, ada makalah atau apa gitu, Ada. membahas bikin apa resume dari satu teori presentasi, apa gitu ya. kadang presentasi seperti itu. Nah, untuk penugasan-penugasan juga pengumpulannya kita udah ada sistem akademik yang Siakat itu. Jadi materinya bisa di-download di Siakat, kemudian tugas-tugas bisa di-upload di Siakat, seperti itu. Nah, terus kemudian ya kalau misalnya presentasi ya biasanya kita menggunakan media daring juga gitu. Jadi untuk mempermudah kadang penugasan atau tesis, karena ini sudah ASN punya banyak pengalaman, maka biasanya kami juga memfasilitasi mereka menyusun dari pengamatan pekerjaan yang mereka sekarang sedang ditangani. Sehingga itu akan mempermudah penyusunan tugas akhir atau skripsi atau tugas-tugas mata kuliah ya, Bu. tugas mata kuliah atau tesis bagi mahasiswa RPL atau yang tadi yang sedang dalam penugasan pekerjaan gitu. Ya, kalau yang seperti itu saya yakin teman-teman PNS ini atau yang kalau di luar PNS berarti yang perangkat desa itu pasti sudah banyak tabungan. Betul, iya. Dan Iya. sudah mengenali betul. Iya, kalau benar. masalah Nanti jangan-jangan yang belajar dosennya, Benar. justru kita mencari Jadi, banyak. Iya. Jadi nanti tinggal menguji saja. Iya. Menguji saja dalam arti, wah berarti solusi alternatif yang selama ini tak tawarkan Iya. itu ketika diuji nanti Seperti bagaimana apa? ya gitu. Iya. Kan tinggal itu saja. Betul. Iya. Jadi nanti pembimbingan sama dosen sambil memeskan teori apa yang Yang cocok sesuai. untuk Iya. pembahasan persoalan-persoalan itu. Jadi- Nah, nanti akan dibimbing Ya. oleh Jadi dosennya. Sobat Ayu Sekolah tidak perlu risau Iya. terkait tugas akhir karena pasti akan dimudahkan. Iya. Bukan berarti dibuat yang ecek-ecek Enggak. terus dapat nilai Biasanya bagus, malah, enggak, tapi malah dimudahkan. direlatekan dengan pekerjaan yang sekarang Iya. sedang dihadapi oleh Bapak Ibu gitu. Iya. Jadi dari mata kuliah apa tugasnya justru itu harapannya Iya. Pak, karena para mahasiswa akhirnya bisa mencermati dan menganalisis, dan yang penting itu kan bisa memberikan rekomendasi Iya. gitu kepada misalnya saja timnya, kepada pimpinannya terkait dengan kondisi-kondisi yang didapatkan dari Dihadapi. fakta-fakta empiris itu. Dan share pengalaman juga, saya dulu waktu ngambil S2 Nggih. itu yang saya ambil untuk tesis itu pekerjaan saya. Iya. Iya. Jadi waktu itu pekerjaan saya kan penyusun formasi kebutuhan ASN. Oh, nggih. Itu yang saya buat tesis, dan saya menguasai betul permasalahannya Iya. di lapangan. Tinggal saya mencari bukti-bukti bahwa ini yang betul, ini yang salah. Itu. Tinggal saya mencari bukti-bukti di lapangan itu yang kemudian saya presentasikan. Iya. Sehingga solusinya apa? Nah itu solusinya saya dapat banyak dari pembimbing saya gitu. Iya. Dan dengan teori-teori yang saya peroleh waktu kuliah itu, oh ternyata begini penyelesaiannya, ternyata betul. ini. Jadi dengan sekolah itu jenengan mendapatkan tambahan pengetahuan. Oh ternyata solusinya kalau masalah seperti ini begini gitu ya. Terus kalau masalahnya seperti ini di permukaan, ternyata dengan meneliti lebih dalam sebenarnya akar masalahnya bukan yang A tapi yang B, sehingga solusinya bukan yang A tapi yang bukan yang A1 tapi yang B1 kan begitu. Biasanya Pak Inci dosen pembimbing itu juga mengarahkan hal tersebut. Ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa menemukan fenomena-fenomena justru di pekerjaannya gitu. Sehingga memang akhirnya nanti pada saat riset itu tidak jauh, dan memang durasi yang singkat itu tetap bisa menghasilkan misalnya saja tesis yang lebih berkualitas gitu. Kan data sebagian sudah ada. Iya, betul. Iya. Tinggal nambah dikit-dikit gitu kan. Iya. Terus siapa yang diwawancarai apakah juga sudah ada relasi Iya. gitu kan. Pokoknya gak angel bolo dewe gitu. Nggih. Lanjut, izin bertanya, meneruskan pernyataan Pak Inci. Nah, duh iki dicekel omonganku repot iki. Untuk fungsional yang dimaksud linearitas itu, apakah linearitas dari jurusan jenjang sebelumnya atau linearitas dengan jabatan? Ya kalau fungsional itu kan ini apa namanya? Kalau linear itu kan pasti angka kreditnya beda kan, Ya. itu dapat tambahan angka kredit dari ijazah yang terbaru. Nah kalau yang tidak linear, coba tanya ke Mas Trio ya. Ya. Syukur-syukur kalau Mas Trio gabung ini malah enak sebenarnya ya. Tapi kalau enggak bisa datang ke BKP SDM
nanti konsultasi lebih banyak ya. Jadi bisa cerita lebih banyak itu. Jadi ini terutama kalau kesehatan ya dengan jabatan otomatis kan, karena kalau pendidikan sebelumnya dengan jabatan otomatis sudah linier kalau kesehatan itu. Jadi apa yang dibutuhkan di jabatan jenengan saat ini ya itu lebih arahnya ke sana. Tetapi kalau untuk jabatan fungsional yang memang mensyaratkan bahwa untuk di jabatan itu harus pendidikannya ini ya harus dipatuhi itu, karena di setiap jabatan fungsional ada ketentuan masing-masing gitu. Berikutnya semoga jelas nggih. Kalau belum jelas nanti bisa dilanjut konsultasi ke BKPSDM. Mungkin Pak Jati bisa di chat itu dituliskan nomor handphone yang bisa dihubungi Pak Jati. Oh ya. Jadi nanti di yang tadi ya link. Ada di link dan juga ada di chatbox. Silakan nanti Bapak Ibu melihat di chatbox, nanti dituliskan nomor kontak person Bapak Ibu, jadi bisa menghubungi sewaktu-waktu pas lagi ingin ada yang ditanyakan. Oh, kalau bisa hanya di Bu, di link tadi, link presensi. Karena kalau di chatbox nantinya kan kalau ditampilkan di sini, ini kan direkam. Besok kan sudah di-upload ke YouTube. Nanti kalau ada data personal nanti di take down sama Bapak, YouTube. maksudnya data dari Unmer, kontak personnya Unmer. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa lihat selain ada di brosur ini, bisa dilihat di chatbox CP-nya Unmer Malang, Unmer. official Unmer Malang. Bisa disampaikan di situ. Terus ada pertanyaan berikutnya. Apakah di Unmer ada jurusan Magister Administrasi Pendidikan? Oh, MPD. Iya. Administrasi Pendidikan ya? Iya. Bukan MPD. Iya. Jadi kalau di Unmer untuk pascasarjana S2 untuk Magister Pendidikan memang kita tidak ada. Tetapi di Magister Manajemen itu ada konsentrasi pendidikan gitu. Jadi manajemen pendidikan yang ada. Jadi Magister Manajemen konsentrasi manajemen pendidikan. Itu sama yang seperti ada. saya juga dulu MAP, administrasi publik, tapi konsentrasinya perencanaan pembangunan daerah. Betul. Jadi tesisnya juga terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Nggak boleh yang lain, nggak boleh kebijakan publik, nggak boleh. Gitu. Kalau nggak boleh yang di misalnya kalau itu selain manajemen MSDM, marketing, ada keuangan, ada strategi, ada manajemen pariwisata, ada manajemen strategik. Sudah jelas ya. Jadi di itu ada konsentrasinya manajemen pendidikan. Mau tanya kalau pegawai honorer, dibalik keluar saja bingung. Kalau pegawai honorer bisa daftar enggak? Boleh. Tapi kami kan tidak memproses izinnya. Jadi dan kebetulan kan ini juga di luar jam kerja. Monggo kalau mau meningkatkan kualitas diri ya boleh. Tapi memang kami BKPSDM tidak bisa menerbitkan surat tugas belajar itu. Ya monggo sepanjang tidak mengganggu pekerjaan jenengan. Insya Allah enggak Bapak. Jadi kuliahnya enggak apa-apa, monggo. Sesudah Bapak Ibu bekerja. Kami tidak menghalangi orang untuk menempuh pendidikan lebih tinggi itu. Tetapi untuk PNS yang sudah ada aturannya, memang harus nunggu PNS 1 tahun dulu. Itu yang sekarang masih CPNS, tunggu PNS 1 tahun. Nah, yang 1 tahun ini nanti bisa dipakai untuk mengumpulkan yang bisa direkognisi tadi Pak Inci. Oh, 1 tahun bisa. Iya, jadi bukan maksudnya dalam 1 tahun itu ketika belum mendapatkan izin, itu Bapak Ibu silakan mengumpulkan portofolio Bapak Ibu untuk nanti. Iya betul. Jadi nanti bisa diakui sebagai SKS. Makanya banyak masuk tim kerja di mana. Betul. Jangan tim kerja di perangkat daerahnya sendiri, bisa juga masuk tim kerja perangkat daerah lain gitu. Jadi lebih banyak portofolio dan juga kalau sebelumnya punya pengalaman di swasta bisa itu bisa dijadikan portofolio juga untuk persyaratan asesmen ya. Gitu. Nanti di asesmen gitu. Ya, monggo. Terus berikutnya habis.
Yang raisen adakah? Boleh yang raisen atau langsung buka mikrofon. Oh nggih, biar kita bisa Oh ya, berdialog. tadi sambil nunggu ini ya. Yang tadi Birawa Anoraga. Monggo. Oke, silakan Ya. Bu Rektor. Ya, jadi Bapak Ibu. Langsung ke kamera Jadi dulu. Universitas Merdeka Malang itu memang di bawah binaan Kodam 5 Brawijaya. Jadi di Indonesia Kodam yang punya kampus itu hanya Kodam 5 Brawijaya. Oleh karena itu sebagai universitas binaan Kodam, kita itu menerapkan values dari Binawa Anoraga. Jadi Binawa Anoraga itu kalau diartikan itu kesatria tapi tetap rendah hati, ya kan? Yang apa? Kesatria yang unggul tapi tetap rendah hati. Jadi ketika punya kompetensi, kekuatan, mereka itu tidak, tetap rendah hati kepada sesama. Lah itu kita turunkan dalam values di Universitas Merdeka Malang. Values yang kita terapkan diantaranya adalah asertif, di mana setiap individu, apakah itu dosen, karyawan, mahasiswa, itu mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pikiran, pendapat, tentu menyampaikan dengan cara yang sopan sehingga tidak menyakitkan bagi yang lain. Kemudian values lain yang kita terapkan juga inovasi, kolaborasi, karena itu adalah syarat-syarat untuk kita bisa unggul. Di zaman sekarang kita harus bersaing dengan yang lainnya. Maka kunci untuk bisa menang dalam persaingan itu harus inovatif dan kolaboratif. Nah itu. Dan yang kemudian juga kita terapkan adalah murah hati. Jadi kita harus punya, masing-masing individu itu harus menunjukkan sikap yang empati kepada yang lain, suka menolong untuk mencapai tujuan bersama. Nah itu adalah prinsip-prinsip yang kita terapkan sehingga harapannya tadi Pak Inci bahwa pendidikan itu bukan sekedar mencari hard skill, tetapi soft skill dan pembinaan attitude, karakter itu yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Jadi ada satu nilai yang memang kita harapkan itu juga akan terbentuk ketika Bapak Ibu lulus dari Universitas Merdeka Malang. Nah, itu ya. Tadi sudah terjawab ya untuk terkait dengan unsur kompetensi yang terakhir, attitude. Nah, betul. ini ada. Dan juga tentu ini lebih memperkuat mental spiritual dari mahasiswa itu ya. Iya. Dan ini tadi mumpung belum lewat terkait biaya nih Bu. Pasti ini karena yang dicari informasinya yang pertama kali saya yakin itu selain prodi itu biayanya. Ini. Kira-kira gimana untuk yang S1 gimana, yang S2 gimana? Oh iya, Bapak Ibu, biayanya mungkin secara rinci nanti ada di brosur ini ya. Tapi kalau misalnya S1 itu Bapak Ibu jangan khawatir juga, bisa dibayarkan tiap bulan gitu untuk yang RPL. Jadi itu meringankan Bapak Ibu gitu. Jadi tidak harus dibayar di tiap semester. Jadi begitu dapat TPP bisa bayar gitu. Langsung dibayarkan gitu ya Bapak Ibu. Nah beragam sih kalau di S1 Bapak Ibu, tapi kalau untuk yang di magister, nah mungkin bisa ditayangkan juga, itu sampai dengan lulus biayanya itu totalnya 27 juta untuk di magister. Itu sudah semuanya? Semuanya. Kecuali wisuda. Kecuali wisuda ya. saja. Nek wisuda yo bondo dhewe mosok budal nang gone wisuda. Oke, wisudanya juga tidak mahal. Bensinnya sing nanggung Unmer. Iya. Jadi, ya ini coba ada. Nah itu coba dihilangi Mas itu sing anu nih disilang dulu. Nah, itu bisa dilihat ini. Bapak Ibu. Ini yang S1. Ini yang S1. Yang S1. Untuk Bapak Ibu perangkat desa. Ini masih ada juga yang kita teman-teman PNS itu yang mau menempuh S1. Oh iya. Ya, banyak yang kemarin mengajukan izin banyak. Yang ke S1 juga. Dan satunya juga bisa reguler di Ponorogo Bapak Ibu. Iya. Boleh.
Kalau ini yang diploma, mungkin bisa yang pasca sarjana, Bapak Ibu. Yang pasca sarjana adakah? Brosur yang satunya ya, ada 2 brosur. Iya, ada 2 brosur. Oke. Biasanya itu daripada buka-buka sendiri itu Iya, teman-teman dijelaskan saja, gitu, Bapak Ibu bisa dilihat. Mintanya langsung kelihatan. Kalau kita kasih e-book gitu, coba baca. Oke, Bapak Ibu. Sudah berubah ya habit kita ya, Bapak Ibu. Mending nanya gitu. Iya. Bisa langsung. Kalau dikasih e-booknya kan nyari-nyari dulu ini halaman berapa ya gitu. Nah, Ini yang itu reguler. nah, Yang RPL saja, Iya. Bapak Ibu. Kalau ini yang reguler. ya. Silakan di-download ya. Silakan diunduh Next, Ya. Bapak Ibu bisa ke atas lagi. ke atas. Nah, persyaratan RPL pasca Nah, itu. sarjana. Nah, itu ada. Ini biaya pendidikannya, Bapak Ibu. Jadi sama saja kita itu memiliki Loh, tuh yang hukum tadi 5 nyari ya. program Ini studi sudah IG. unggul. Iya. Nggih. Jadi kita ada S2 Manajemen, Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Arsitektur, dan Akuntansi. Nanti kalau di akuntansi Bapak Ibu bisa ketemu sama Bu Rektor, mengajar di sana Bu Rektor. Nah ini akreditasinya, manajemen itu A, terus Administrasi Publik unggul, Ilmu Hukum unggul, Arsitektur dan Akuntansi baik sekali. Sama biayanya Bapak Ibu, jadi 27 juta. Tapi nanti kalau dari ASN Magetan, insya Allah ada potongan Lagi khusus khusus. gitu. Karena program Ayo Sekolah. Iya. Nah, ini kan nanti jadi arsip digital. Iya. Iya. Ya, karena di YouTube. Dan itu teman-teman bisa nagih nanti. Loh katanya Iya. ada potongan Iya, gitu. Iya. Mana langsung- buktinya? Lah ini langsung disetelnya diklik. YouTube. Di YouTube-nya diklip sekian menit dikirimkan ke kami ya Bapak Iya. Ibu ya. Nah, itu loh. Jadi teman-teman monggo kalau ini mau segera ikut yang semester genap, monggo. Iya, bisa daftar sekarang Iya, Pak Inci. nggak usah nunggu di Bapak Ibu bulan silakan, boleh. Juli Agustus, Iya. ya kan? Nanti kuliahnya pada bulan Maret Iya. gitu. Monggo silakan. Mumpung terutama yang ini masih bujang atau baru menikah atau anaknya masih kecil-kecil, biaya nggak banyak. Itu Belum berbagi Tapi dengan kadang putranya ini ya. Pak Inci soal mungkin tantangan-tantangan kayak biaya, mungkin waktu itu kadang-kadang kalah sama niat yang sangat kuat. Iya. Gitu. Monggo. Jadi kalau ada yang pengen, wah iki anakku kira-kira 2 tahun lagi kuliah, ben oleh beasiswa dari alumni. Oh iya, betul. Aku tak kuliah sing Bapak Ibunya setahun gitu. gitu. Ya, kuliah 1 tahun. Nah, Iya. ngambil RPL yang Iya. S2 Iya. gitu ya, yang magister. Nanti tahun depan sudah lulus lah. Putra-putrinya Dapat kartu alumni. Iya. Nanti dilampirkan. Sudah ada di database kita, Iya. Bapak Ibu. Nanti anaknya masuk juga ke situ. Iya. Nah, dapat 50% potongannya. Iya. Itu. Besar loh 50% itu. Iya. Ya kan? Lumayan. Iya. Iya, benar. Baik, ada chat juga. Oh, ada lagi di bawah itu, Pak. Oke, berarti untuk biaya pendidikan program MPN Magister sebesar 27 Iya. juta sudah termasuk Termasuk biaya tesis ya, Bu. Betul. Nggih. Iya. Nanti Sudah sama wisuda nanti bayar sendiri tidak termasuk 20. kecuali wisuda Iya. dan jalan-jalannya itu Iya. tadi. Tapi kalau untuk pendidikannya termasuk tesisnya Iya. sampai selesai tesis Iya. itu 27 juta. Gek ono kemungkinan. Nah, ini bahasa Magetan gek. Saya tahunya gek itu di Magetan, Bu. Iya, Kalau iya. Malang gek itu kan lincak itu kalau di sini. Oke. Oh, enggak ada ya. Tadi disampaikan Bu Rektor 27 juta masih ada potongan khusus untuk yang mengikuti Ayo Sekolah. Nah, berarti yang linknya ini peserta Ayo Iya, Sekolah ngisi ya, Bapak disimpan, Ibu. jenengan ngisi gitu ya, bisa dapat potongan lagi gitu loh. Di luar yang tadi TNI Polri. Nah, ini sing BCC Mbak Lili koyo aku arep mlebu ki. Ayo Mbak, semangat Ya, Mbak. ya jadi ini berarti link itu punya nilai gitu loh. Bisa berapa juta itu linknya itu ya, Mas Benny. Ini Mas Benny. Terima kasih Mas Benny
sudah hadir. Biasanya bantu kami, Bu. Ini enggak kami kabari. Iya, Enggak penak kok tolong terus saya. Gitu. Ya, ternyata dengan kerendahan hati, dengan kebesaran hati, kerendahan hati dengan kebesaran hati membantu kami lagi. Sehingga kualitas ini, Bu, videonya jadi lebih bagus. Keren tapi ini Pak Inci, Iya. ini keren. Jadi ini penjelasannya teman-teman semuanya, ayo sobat ayo sekolah sampai belepotan, Bu. Jadi banyak yang menarik ya. Aku di syuting seneng. Jadi banyak yang menarik tadi penjelasannya ya, bisa dapat potongan, tidak hanya ke tukang cukur rambut, tapi di Unmer pun bisa dapat potongan biaya gitu. Kalau tukang cukur rambut harus bayar penuh, tapi rambutnya yang dipotong. Intermezzo. Mesti teman-teman isoe Pak Inci ki gitu ya. Sudah hafal katanya teman-teman. Jadi silakan teman-teman sobat ayo sekolah ya, tidak hanya PNS, honorer juga boleh kalau mau menambah ilmu, cuman memang kami BKPSDM tidak menerbitkan surat tugas belajarnya itu. Jadi silahkan kami membuka, yang penting tidak mengganggu tugas jenengan sehari-hari. Nggih. Jadi itu P3K kalau tidak ganggu tugas monggo gitu. Tapi memang secara aturan kami tidak bisa menerbitkan surat tugas belajarnya. Itu nggih. Jadi peluangnya besar. Jadi monggo silakan, banyak pilihan. Kemarin kami juga dengan UNESA, ini dengan Unmer. Silakan, semua ada plus minusnya dan juga sesuai minat masing-masing ya. Jadi monggo, semua kami arahkan untuk sekolah, prinsipnya begitu. Dan kalau kemarin dengan UNESA saya mengarahkan monggo ke UNESA, nah sekarang dengan Unmer monggo ke Unmer. Gitu. Silakan Bapak Ibu daftar. Bukan pelin-pelan ya, tapi karena memang acaranya kita dengan siapa gitu ya. Oh ya, kalau cocok sama Unmer langsung daftar di semester ini aja Bapak Ibu. Dan kebetulan ada kelas semester genap. Itu jadi bisa nanti mendaftar. Untuk linknya ini coba silakan di foto dulu atau di screenshot biar nanti sewaktu-waktu mau buka bisa, nggih. Ada kesempatan 10 detik ya. Bapak Ibu silakan follow juga Instagramnya Unmer Malang ya. Sama TikTok kita suka live gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya bertanya bisa tanya-tanya di live juga. Kalau pas kebetulan. Jadi Instagramnya Unmer MLG. @UnmerMLG. @UnmerMLG. Terus kalau mau lihat YouTube gitu Bapak Ibu bisa buka Unmer Channel. Nah, ini juga saya jadi ingat. Gimana? Kalau saya tadi belum menyampaikan, jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya BKPSDM dan follow Instagram kami ya di @BKPSDM Magetan ya. Itu. Jadi itu saja, kalau nggak ada lagi pertanyaan, baik. Nah, berarti kita selesaikan pertemuan kita hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Rektor. Iya, terima kasih Sobat Ayu Sekolah. Kita tunggu di Universitas Merdeka Malang. Semangat kuliahnya. Singkat, padat, berisi. Monggo. Dari Bu Ana, monggo. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, Sobat Ayu Sekolah, niatnya dikuatkan. Jadi tidak perlu memikirkan ntar gini, ntar begitu, ntar tesisnya begini, ntar biayanya begitu. Udah diniatkan saja, insya Allah nanti jalannya akan terbuka. Semangat ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Rektor. Sama-sama, terima kasih Pak Inci. Bu Ana, Maria. Dan ini ada teman-teman Unmer yang sudah hadir juga di studio. Terima kasih teman-teman kru semuanya, terima kasih, khususon Mas Benny, terima kasih. Dan juga teman-teman peserta ya. Zoom meeting Ayo Sekolah. Ini seri yang kedua dengan Unmer Malang ya. Saya selama mungkin kurang lebih 1,5 jam ya selama memandu acara ini, mungkin ada salah-salah kata, ada kegelapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai belepotan. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Silakan kalau yang belum download, kasih kesempatan 10 detik. 1, 2, ya, kami beri kesempatan.
Ya. Jadi selain nanti tanyanya lewat chat, boleh juga DM Instagram, Ya. di TikTok boleh. Bisa nanti kan bisa nyambung dari link Iya. link itu, link link pendaftaran itu kan Iya. nanti bisa nyambung Iya. ya lewat WA gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya dengan perguruan tinggi yang lain di Ayo Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semangat. Pak Iji. Magetan kumandang, Yen kabeh kumandang.